Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sektor 7 ya guys. Di video kali ini kita akan melanjutkan kisah Siwo dan Yosin setelah pertarungan melawan Bulgasari bersaudara. Dan jujur saja, kali ini situasinya mulai berubah menjadi jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Karena bukan cuma pertarungan saja yang terjadi, tapi juga mulai muncul pengkhianatan besar di Istana Naga. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah Siwo berhasil mengalahkan Bulgasari dengan sangat cepat, Yosin terlihat benar-benar terkejut melihat hal itu. Dalam hati, Yosin mengakui kalau dirinya sama sekali tak menyangka Siwo bisa menang secepat itu. Karena biasanya Siwo selalu menerima serangan lawan terlebih dahulu sebelum membalas, tapi kali ini berbeda. Bahkan sebelum serangan Bulgasari mengenai tubuhnya, Siwo sudah lebih dahulu melayangkan tinjunya. Saking cepatnya kejadian itu terasa seperti ada bagian video yang dipotong begitu saja. Yosin sendiri sebenarnya sudah cukup lega setelah berhasil mengalahkan Muruk. Namun, meski begitu dia tetap tak kehilangan fokus sedikit pun. Tapi masalahnya, kecepatan Siwo kali ini benar-benar sudah melampaui penglihatannya. Padahal Yosin sudah melatih kemampuan matanya selama 1 tahun terakhir. Dan lebih mengerikan lagi, Siwo mampu mengalahkan siluman level sakti hanya dengan 1 pukulan. Hal itu membuat Yosin mulai bertanya-tanya, sejak kapankah Siwo mendapatkan kekuatan seperti ini? Di tengah lamunannya itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Ternyata suara itu adalah suara dari Sodan. Dia memuji kemampuan Siwo dan Yosin yang dianggap luar biasa. Padahal sebelumnya, Sodan merasa lawan mereka memiliki peluang menang lebih besar, namun ternyata mereka berdua mampu menghancurkan semua prediksi itu. Terutama teknik penyamaran milik Yosin yang benar-benar sempurna. Bahkan ketika Yosin akhirnya memperlihatkan dirinya, para penonton langsung dibuat kagum. Mendengar pujian itu, Yosin hanya menanggapinya dengan datar. Lalu dia bertanya kenapa Sodan belum mengumumkan kemenangan mereka. Namun ternyata jawaban Sodan justru membuat suasana menjadi berubah. Sodan menjelaskan kalau sebenarnya pertarungan mereka belum selesai. Meskipun semua orang menganggap Siwo dan Yosin sudah menang, tapi menurut aturan dunia siluman kemenangan itu belum sah. Karena tak ada serangan yang langsung menghancurkan inti siluman lawan. Selain itu, Bulgasari bersaudara juga belum mengaku kekalahan mereka secara langsung. Itu artinya pertarungan masih terus berlangsung. Dan sekarang hak untuk mengakhiri pertarungan berada di tangan Siwo dan Yosin. Mendengar hal itu, Yosin akhirnya sadar. Di dunia siluman ternyata ada aturan tak tertulis yang jauh lebih mengerikan, yaitu pemenang berhak memakan lawan yang kalah. Dan karena itulah, selama lawan belum menyerah atau mati, pertarungan dianggap belum selesai. Yosin sendiri sebenarnya tak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena Siwo sebelumnya juga sudah memakan beberapa kelereng siluman. Ditambah lagi kekuatan Siwo saat ini kemungkinan memang berasal dari energi siluman yang dia telan sebelumnya. Tak lama kemudian Yosin melirik ke arah Siwo dan berkata, kalau sekarang Siwo pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dengan wajah serius, Siwo menjawab, kalau mereka memang harus benar-benar mengakhiri pertarungan ini. Namun, apa yang dilakukan oleh Siwo setelah itu justru membuat semua orang terkejut. Alih-alih memakan lawannya, Siwo malah mengangkat tubuh Bulgasari dan mulai membawanya pergi. Bahkan Sodan dan Yosin sampai kebingungan melihat tindakan Siwo itu. Ketika ditanya apa yang sedang dia lakukan, Siwo menjelaskan kalau mereka tidak bisa menunggu Bulgasari ini sadar kembali. Jadi mereka harus memakai metode eliminasi lain.
Lalu Siwo bertanya di mana batas arena pertarungan berada. Setelah diberitahu lokasinya, Siwo langsung membawa tubuh Bulgasari keluar arena. Dia bahkan meminta Yosin untuk melakukan hal yang sama kepada Muruk. Dan akhirnya pertarungan itu resmi selesai. Tak lama setelah itu, Siwo dan Yosin pun dipindahkan ke sebuah ruangan. Di sana, Siwo menghela nafas panjang bukan karena kelelahan fisik, tapi karena terlalu tegang. Sementara itu, Yosin mulai mempertanyakan keputusan Siwo. Kenapa dia tak memakan Bulgasari bersaudara itu? Padahal pihak Istana Naga sendiri seakan membiarkan hal itu terjadi. Namun Siwo punya alasan lain. Menurut Siwo, menyelamatkan mereka justru bisa lebih berguna di masa depan. Karena kedua siluman itu benar-benar berusaha keras untuk menang. Artinya, mereka bukan bagian dari pihak pemberontak. Jika memang mereka berada di kubu musuh, mereka tak mungkin bertarung mati-matian dalam kompetisi ini. Selain itu, Siwo juga merasa energi siluman dari Bulgasari bersaudara itu terlalu besar untuk langsung dicerna sekarang. Jadi, dibanding menambah beban tubuhnya demi kekuatan sesaat, dia lebih memilih untuk memperbesar peluang lain yang bisa dimanfaatkan nantinya. Mendengar penjelasan itu, Yosin akhirnya mengerti. Meski begitu, dia tetap merasa aneh. Karena Siwo terdengar seperti sedang menyelamatkan orang demi dimanfaatkan nanti. Namun belum sempat mereka berpikir lebih jauh, tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan mereka. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Bion, salah satu komandan pasukan Istana Naga. Bion datang sambil membawa nampan berisi arak. Dia mengatakan jika dirinya sangat kagum dengan pertarungan Siwo dan Yosin sebelumnya, karena itulah dia memberanikan diri datang untuk berbincang bersama mereka. Siwo sendiri terlihat cukup ramah. Bahkan dia langsung mempersilahkan Bion duduk. Sementara Yosin hanya memperhatikan dari samping. Bion kemudian menjelaskan jika arak yang dibawanya adalah minuman tradisional keluarganya yang dibuat secara turun-temurun. Namun ketika Bion menawarkan arak itu kepada Siwo, Siwo menolak dengan alasan dirinya tak bisa minum alkohol. Sebaliknya, dia malah meminta Bion untuk menuangkan minuman itu kepada Yosin. Karena menurutnya Yosin sangat kuat minum dan hampir tak pernah mabuk. Mendengar hal itu, Yosin pun langsung bingung. Karena dia merasa Siwo seperti sedang merencanakan sesuatu. Mereka lalu mulai berbincang santai. Mulai dari umur, kehidupan manusia sampai posisi Bion di Istana Naga. Ternyata usia Bion sudah mencapai 100 tahun. Dan dari situlah percakapan mereka mulai berubah menjadi lebih serius. Bion mulai menjelaskan tentang kondisi Istana Naga saat ini. Tentang reformasi besar yang dilakukan oleh Raja Naga ratusan tahun lalu. Dan bagaimana generasi lama sekarang mulai digantikan oleh generasi muda. Namun perlahan, nada bicara Bion mulai terasa aneh. Dan bahkan menyebut para petinggi lama sebagai orang tua sialan. Dan akhirnya, Bion mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ternyata mereka sedang merencanakan kudeta. Mereka ingin menggulingkan Raja Naga saat ini. Bahkan mereka berniat untuk menghapus seluruh keberadaan kompetisi bela diri hari ini tanpa meninggalkan jejak. Namun tepat setelah mengatakan hal itu, darah tiba-tiba keluar dari mulut dan mata Yosin. Siwo langsung terkejut melihatnya. Dan saat itulah kebenaran mulai terungkap. Bion ternyata sudah meracuni arak yang diminum oleh Yosin. Dia sengaja melakukannya untuk memaksa Siwo agar bekerja sama dengan pihak mereka. Jika Siwo mau membantu calon Raja Naga baru, maka mereka akan memberikan penawar racun untuk Yosin. Mendengar hal itu, Siwo terlihat sangat marah. Namun dia tetap berusaha untuk tenang. Karena kondisi Yosin terlihat semakin parah dan akhirnya
Dengan berat hati Siwo menyetujui permintaan dari Bion. Bion lalu mengajak Siwo untuk pergi menemui calon Raja Naga baru. Ternyata sosok yang akan mereka dukung adalah seorang pangeran yang sedang dipenjara. Dan selama berjalan, Bion meminta Siwo menjaga sikap ketika bertemu jenderal besar mereka nanti. Sementara itu, setelah Siwo pergi, Yosin yang tadi terlihat sekarat itu tiba-tiba membuka matanya. Dan ternyata semua itu hanyalah akting. Yosin sama sekali tak benar-benar keracunan. Dia menggunakan teknik rahasia tipuan langit untuk memalsukan kondisinya. Bahkan dia mulai mengejek Bion dalam hati karena terlalu mudah tertipu. Menurut Yosin, Siwo memang sangat hebat dalam berakting sejak dahulu. Meski sebenarnya sudah tahu banyak hal, Siwo tetap bisa berpura-pura menjadi orang yang lemah dan tak berdaya. Dan sekarang, mereka justru berhasil mendapatkan informasi penting dari pihak musuh. Video kali ini berakhir dengan Yosin yang mulai bersembunyi sambil memikirkan langkah berikutnya. Karena sekarang, kekacauan besar di Istana Naga akhirnya benar-benar dimulai. Dan kemungkinan besar, pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah ini. Oke semuanya, jadi itu lanjutan cerita kali ini. Kalau menurut kalian, apakah Siwo memang sudah menduga semuanya sejak awal? Dan menurut kalian, siapa sebenarnya calon Raja Naga baru yang sedang dipenjara itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta tekan loncengnya ya guys, supaya kalian tak ketinggalan kelanjutan cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.